Persahabatan yang baik itu ukurannya jelas. Seperti Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Persahabatan terbaik adalah persahabatan yang saling mengembirakan. Mengembirakan tentang urusan dunianya, mengembirakan tentunya lebih tentang urusan akhirat. Persahabatan bukan semata karena persahabatan itu ikatan yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat, tapi lebih daripada itu. Mungkin dalam skala durasi perjalanan kehidupan kita itu, kita pernah jatuh dalam kesedihan dan larut di dalamnya. Mungkin kita pernah salah dari sebuah persahabatan. Ketika Allah turunkan hidayah dan Allah hijrahkan kita, marilah kita atur langkah dan strategi kembali. Apa yang kita usahakan, termasuk di dalam bab persahabatan dan pertemanan ini, paling tidak bisa menjadi sesuatu yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sesuatu yang bisa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah hadirkan taufik kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep persahabatan yang baik itu boleh kita ambil dalilnya dalam Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Persahabatan itu indikasi yang paling besar, ciri yang dominan dari kebaikannya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka saling mengingatkan dengan kebaikan dan ketakwaan. Kalau sampai hari ini persahabatan yang kita bangun dengan siapa saja, tapi tidak mengandung dan tidak mengedepankan sisi ta'awanu 'alal birri wat taqwa, selesaikan dulu. Tidak akan memberikan sebuah manfaat. Buang-buang waktu, buang energi. Karena kehidupan dunia ini singkat. Apakah kehidupan kita akan dihabiskan hanya sekedar membangun sesuatu yang tidak dibangun di atas asas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah ya. Sekarang kita dihadirkan di lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang soleh, yang mereka semua adalah teman-teman yang Allah hadirkan untuk kita, yang mereka hadir senantiasa mengingatkan kita ketika kita terjebak dalam maksiat dan dosa. Mereka hadir yang mengingatkan kita ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Apa dalam pepatah Arab? As-sahibus sahib. Sahabat itu menarik. Sahabat itu mempengaruhi. Kalau Anda salah masuk dalam sebuah lingkungan, salah dalam menjalin sebuah persahabatan, maka Anda akan terwarnai dan terpengaruhi dengan apa yang Anda lakukan. Pasti itu, gak mungkin tidak. Pasti. Dalam sebuah ilustrasi ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang hadisnya tidak jelas. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Selesai. Sekalipun kau tidak membeli minyak wanginya, kau akan kecipratan bau wangi. Jangan berteman dengan pandai besi. Sekalipun bajumu tidak terbakar dengan apinya, maka engkau akan terkena dengan cipratan bau. Bau asap. Sangit bau. Jadi kita harus paham, kita harus mengerti. Rambu-rambu kebaikan kita ini senantiasa Allah atur. Makanya kalau kita bukan hanya kita, keluarga kita punya istri, kita punya anak. Kita pantau bagaimana persahabatan mereka, bagaimana lingkungan mereka. Sudah ya, hal yang paling kecil, padahal ini hal yang besar yang sering kita hadapkan. Mentarbiyah, memberikan fasilitas kepada anak ya, kepada anak. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Anda jangan egois untuk menyelamatkan diri Anda sendiri dari siksa api neraka. Tapi tekstual ayatnya adalah wa ahlikum, dan keluarga kalian. Makanya tugas suami ini berat. Bagaimana bisa mengajak istri dan anaknya untuk sama-sama ya berlayar dalam bahtera yang satu ya, untuk sampai ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda merasa selamat, tapi Anda tidak punya ya keinginan untuk menyelamatkan istri dan anak Anda, ini masalah. Makanya pilihkan lingkungan yang benar kepada mereka,
Pilihkan persahabatan yang benar kepada mereka. Jadi tidak ada yang bisa merubah keadaan seseorang kecuali dua hal. Jangan tulis. Abadan selama-lamanya. Gak akan ada yang bisa merubah hati orang kecuali dua, lingkungan dan persahabatan. Mungkin kita dulu pernah terjebak di dalam sebuah lubang maksiat dan dosa. Karena apa? Persahabatan dan lingkungan. Karena yang lain tidak. Mungkin kita pernah terjebak di dalam sebuah masalah yang besar, yang Allah tidak ridhoi dengan tingkah laku kita. Karena apa? Persahabatan dan lingkungan yang salah. Sudah. Ketika Allah hijrahkan kita, sekarang Anda bandingkan sisi kenyamanan, ketentraman hati Anda ketika setelah hijrah dan sebelum hijrah. Ukurannya apa sih Pak? Orang baik itu Pak? Sakinah. Tidak ada yang lain. Orang baik itu ukurannya bukan materi finansial, bukan. Berapa banyak orang kaya tapi jauh dari Allah. Berapa banyak orang kaya tapi hidupnya tersiksa. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya sederhana, diuji oleh Allah mungkin dalam kefakiran dan kemiskinan, tapi hatinya sakit. Ada pilih yang mana coba? Yang sakinah. Makanya kebaikan diri kita, warna diri kita itu hanya akan terwadahi dua hal, lingkungan, persahabatan. Cukuplah ya pengalaman sebagai sahabat terbaik bagi kita. Kalau kita pernah terjatuh, tersandung, terjebak di dalam sebuah lubang kesalahan, bangkitlah. Jangan bersedih. Apalagi hanya bisa mengeluh. Ya, karena Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Mudah bagi Allah untuk merubah keadaan kita. Mudah nggak Pak? Mudah sekali. Mudah bagi Allah untuk merubah keadaan kita. Gak susah bagi Allah untuk merubah keadaan kita. Tapi perubahan itu ya Allah jadikan secara berproses supaya hati kita itu matang. Kalau memang benar-benar jadi orang yang matang. Jadi semua diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sama bumi dan isinya diciptakan berapa hari Allah? 6 hari. Bisa nggak Allah katakan kun fayakun jadi bumi? Bisa. La'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir. Ada di dalam kandungan ibu Anda berapa hari? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari lah. Ya kan? Diproses tiba-tiba keluar jadi bayi. Bisa nggak Allah katakan kun fayakun? Gak usah bayi, langsung gede seperti ini. Bisa. La'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir. Semua ada prosesnya. Kalian dulu adalah dari air mani yang hina, ditemukan dengan sel telur, bergabung dalam satu tempat yang kuat namanya rahim. Pada 40 hari pertama ditiupkan ruh oleh Allah. Dalam waktu sekian bulan 10 hari dikeluarkan oleh Allah. Kalian gak bisa mendengar, gak bisa melihat, bisa nangis. Diproses oleh Allah sampai dari sekarang ini. La'allakum tatafakkarun. Mudah bagi Allah. Allah saja ya memberikan nikmat kepada Maryam dengan hadirnya Isa alaihissalam. Satu-satunya wanita terhormat dan tersuci yang nggak pernah disentuh oleh laki-laki tapi hamil. Itu siapa? Maryam. Masya Allah. Kalau punya anak namakan Maryam. Kalau punya anak perempuan namakan Maryam. Karena nama itu bisa inspirasi. Maryam. Masya Allah. Jadi semua berproses. Mudah bagi Allah untuk merubah keadaan hidup kita. Allah selesaikan masalah Anda, selesai. Apakah setelah itu Anda akan mengambil sebuah hikmah? Tidak. Ketika Anda diproses, ditempa dulu oleh Allah menginginkan Anda jadi orang yang sederhana. Kenapa Pak? Pedang itu bisa bernilai dan berharga. Karena apa? Karena ketajamannya. Yang kedua, apa ini? Apa? Karena bikinnya. Karena bahannya. Anda tahu samurai? Samurai itu ya. Awalnya apa? Hanya kumpulan-kumpulan besi biasa itu. Ketika ditampak, dipukul, dibakar lagi, dipukul, dibakar lagi, sampai gepeng, digepengkan lagi.
ketika jadi menjadi sesuatu yang berharga. Allah inginkan kita seperti itu. Jangan lemah, jangan mudah sedih. Kita semua diuji oleh Allah. Saya pernah sedih. Anda pun juga demikian. Apakah solusi bagi orang beriman larut dalam kesedihan? Tidak, bangkit dan lemah. Masya Allah. Anda tahu nggak cangkir yang cantik gitu? Tahu kan? Kalau di display di etalase itu mungkin harganya jutaan. Anda tahu nggak cangkir itu sebelum jadi cangkir bahannya apa coba? Apa? Pertanyaan lihat, dibanting-banting, pokoknya kan itu. Belum keras dibanting lagi, ya. Terus sekarang dibanting lagi, ya itulah prosesnya. Sampai dia menjadi cangkir yang cantik, sampai menjadi sebuah hiasan. Anda tahu lampu ini, ya, lampu-lampu yang di restoran itu. Apa bahannya ini? Ya gitu yang dipanaskan dibentuk demikian. Tapi dari segala sesuatu yang berharga yang bernilai, lihatlah prosesnya. Jangan lihat hasilnya, tertipu gitu. Kalau kita lihat prosesnya, kita nggak akan tertipu selama-lamanya. Tapi kalau kita hanya melihat hasilnya, maka kita akan tertipu dengan hasilnya. Allah inginkan kita seperti itu sebenarnya. Makanya datang Inna Allah ma'ana. Selama ada keimanan, Allah akan senantiasa bersama kita. Jadi kita lihat keadaan diri kita saat ini. Mungkin ini adalah ujian dari Allah. Allah hanya menginginkan supaya kita suatu saat menjadi orang yang besar dengan keimanan kita, dengan kekokohan jiwa kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi janganlah bersedih menghadapi masa sulit. Anda sudah mengalami masa sulit belum? Sering. Sudah datang lagi Pak Agus. Saya datang. Silih berganti. Dari lubang tutup. Kalau Anda tidak menganggap itu sebuah kebenaran dasar, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Dari lubang tutup. Itulah kehidupan. Ada jalan terjal, ada jalan yang halus. Jadi janganlah bersedih menghadapi masa sulit dan sedih. Karena itu kepastian. Lalu dalam kesedihan tidak akan mampu membawa perubahan apapun. Makanya kalau orang lalu dalam kesedihan, ya, membatasi dia untuk beramal dan beraktivitas, ada hikmahnya nggak? Ada hikmah. Jadi apapun yang menimpa diri kita, apapun yang Allah hadirkan dalam bentuk ujian yang menimpa diri kita, anggaplah ini adalah pintu gerbang yang akan membawa perubahan pada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan setuju nggak kalau saya katakan kesedihan tidak akan merubah situasi? Setuju nggak? Sepakat. Kesedihan itu tidak akan merubah situasi dan keadaan lebih baik, bahkan lebih buruk. Makanya apa kata Rasulullah? Ya? Badiru bil a'mal, kata Rasulullah. Cepat-cepatlah beramal. Bisa jadi cepatnya kalian beramal itu kebaikan bagi kalian. Orang kalau larut dalam kesedihan, orang larut dalam situasi dan keadaan, tidak akan membawa sesuatu yang lebih baik bagi pribadi. Karena kesedihan itu intinya adalah hanya akan membuat orang itu merana, ngelamun, menjadi pikiran, tertekan, tidak sedikit dan banyak memunculkan kekhawatiran yang tidak beralasan, sampai merasakan rasa sakit. Oh kita sudah melampaui semuanya ini. Yo loro, yo lemes, yo mikir, yo loro, yo lemes, yo mikir, yo sedih, yo tertekan, yo takut, yo khawatir. Semuanya. Kita perlu merasakan itu semua. Tapi kalimat Inna Allah ma'ana itu yang kita harus tahu. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sampai kapan? Hatta yaumil kiamat. Sampai hari kiamat. Karena tekstual ayat ini berlaku sampai Allah akan hari kiamat. Ini jangan bersedih. Marilah mulai tinggalkan kesedihan. Motivasi dari kita semangat dalam ibadah. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Apa ayatnya? Ini surah. Gimana punya itu? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah kira-kira
Mengingkari ini enggak mungkin. Allah pasti akan menepati janji. Inilah doktrin yang harus kita doktrinkan kepada jiwa kita. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Enggak mungkin Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah hadirkan solusi. Allah kasih jalan keluar. Mungkin kurangnya interaksi kita dengan Al-Quran, belum terbangunnya jiwa kita dengan ibadah. Mungkin ketika kita larut dalam kesedihan bukan kembali kepada Allah, hanya merenung saja, pikiran saja, sehingga melambatkan dia untuk tidak beramal. Jarang sholat, jarang ngaji, jarang baca Al-Quran. Oh sih mas, mikir masalah itu dipikir, tapi dicari solusi. Makanya solusi terbaik adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diikuti ikhtiar dan doa. Kalau Anda mengandalkan ikhtiar, kalau Anda mengandalkan doa, tapi tak tawakal sama Allah, orang Jawa ngomong itu nusro itu apa? Cuma. Jadi tawakal adalah sesuatu ya tingkatan yang paling tinggi pasrahnya hati seseorang kepada Allah. Saya sudah tawakal, saya sudah ikhtiar, saya sudah doa, serahkan sama Allah. Allah yang akan atur. Tapi kalau Anda bermodalkan kekuatan, otot pikiran tanpa menghadirkan Allah, Anda akan jatuh. Pasti. Tidak akan sekuat yang Anda bayangkan. Karena kita tidak bisa melampaui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesel. Makanya kerja 8 jam, kerja 24 jam. Itu aja ini waktu. Oke. Sama kawan. Dia mengira menambah jam kerja itu akan menambah rezeki. Padahal sama saja. Kalau kita ada kewiri sama Allah telah tentukan itu semuanya. Menambah jam itu kita hanya mendapatkan bagian daripada ikhtiar. Kalau Allah cukupkan 8 jam terhenti rezeki ada di situ, ya sudah. Kalau Anda punya sebuah inisiasi tak tambah 8 jam lagi lah, itu kan hanya ikhtiar Anda itu. Belum tentu Allah akan tambahkan rezeki, belum. Karena rezeki sudah ada takarannya. Dan kapan Allah akan berikan? Itu. Jadi tawakal adalah memasrahkan urusan kita kepada Allah setelah kita ikhtiar dan maka jangan sedih. Jadi karena memang ini sesuatu yang bisa dihindari. Kadang-kadang saya juga seperti itu Pak. Kalau sudah banyak masalah itu ngelamun. Oh doa ya. Awal dari ini sama sinawa. Oh doa Joko. Aman. Sama Pak Sutar. Ini sama sinawa gitu. Pak Sutar ya saya kok. Sama. Pak Ustaz kok enak. Oh doa kita rawat dia ini. Iya. Sama. Tapi bagaimana cara kita menutupi kesedihan itu? Hanya Allah yang tahu. Tapi sangat tidak ikhtiar. Kita harus tinggalkan kesedihan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyediakan pertolongan. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Bagi siapa? Bagi hambanya yang punya 2 modal, ikhtiar dan doa. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan membuang waktu bersihkan untuk bersedih. Kesel Pak ya. Meratapi nasib kesel bukan? Jelek. Jangannya waktu ini tersisa hanya untuk meratapi kesedihan. Mulai saat ini Pak ya, resepnya saat ini hamparkan saja. Hadapkan wajah Anda ke kiblat. Sucikan diri Anda dari maksiat dan dosa. Munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah obat terbaik. Dengan sajadah, hadapkan wajah kita ke kiblat, menghadap Allah. Sucikan diri kita dengan taat, ya, supaya maksiat dan dosa itu Allah jauhkan. Munajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadirkan rasa ikhlas, niat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan kita rasakan lapangnya dada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan merasakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap takbir ya, yang kita ucapkan bahwa Allah itu Maha Besar. Sudah kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar,
Nggak ada yang lebih besar dari Allah. Masalah ada, nggak lebih besar daripada Allah. Ujian ada, nggak lebih besar daripada Allah. Kalau kita sudah Allahu Akbar, semua tidak akan bisa melampaui kemahabesaran Allah Subhanahu.